warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Heni. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan keseimbangan asam dan basa. Baik. Nah, ini ada bagan tentang cat pH ya, atau derajat keasaman. Kita lihat makin ke kiri itu makin asam, sedangkan yang warna biru ini makin ke kanan makin basa. Asam adalah zat yang dapat memberikan ion hidrogen atau H+ ke zat lain, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion hidrogen. Asam kuat adalah zat yang secara cepat dapat melepaskan ion hidrogen ke zat lain, misalnya asam klorida ya. Sedangkan asam lemah adalah zat yang memiliki kekuatan yang lemah untuk melepaskan ion hidrogen. Dalam hal ini adalah H2CO3. Nah, adapun basa kuat bereaksi kuat untuk berikatan dengan H+ dan basa lemah berikatan dengan lemah dengan H+. Nah, dalam keseimbangan tubuh manusia yang berperan di sini adalah asam lemah dan basa lemah. Baik. Untuk mencapai keseimbangan tubuh punya kompensasi mekanisme agar asam dan basa dalam tubuh itu selalu seimbang. Nah, pengaturan kadar hidrogen dalam tubuh, jadi yang berperan dalam keseimbangan asam basa itu adalah ion hidrogen ya, atau ion H+, yang tadi sudah diceritakan di slide sebelumnya dalam bentuk asam lemah dan basa lemah. Nah, kadar hidrogen tubuh kita yang pertama itu diatur oleh yang namanya sistem buffer. Jadi tubuh itu punya sistem penyangga asam dan basa. Yang kedua dikendalikan oleh pusat pernapasan, dan yang ketiga adalah ginjal. Baik, kita lihat. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi normal pH dalam darah adalah 7,35 sampai 7,45. Kurang dari 7,35 disebut sebagai asam atau asidosis, sedangkan lebih dari 7,45 disebut sebagai alkalosis. Nah, untuk mengetahui pH atau keasaman tubuh manusia, sampel atau spesimen yang diambil adalah sampel darah. Dalam hal ini adalah pemeriksaan darah arteri. Nah, penyangga asam basa atau sistem buffer adalah sistem yang menjaga tubuh supaya tubuh tidak mengalami kelebihan asam dengan cara membuang hidrogen melalui ginjal dalam bentuk amonia. Nah, dalam hal ini urin yang kita keluarkan itu mengandung amonia. Jadi, mengapa perlu dikeluarkan urin? Karena menjaga supaya tubuh tidak kelebihan asam. Nah, yang kedua adalah pusat pernapasan. Udara yang berpengaruh atau merangsang pengaturan asam basa adalah karbon dioksida. Karbon dioksida sifatnya asam. Sehingga supaya tubuh tidak kelebihan asam, maka tubuh berusaha untuk melepaskan CO2. Nah, pernapasan yang dalam, jadi saat ekspirasinya lebih panjang, maka itu adalah upaya tubuh supaya CO2 berkurang. Nah, mekanisme ini terjadi dengan tujuan agar keasaman tubuh turun. Baik, saya ulangi ya. Jadi, karbon dioksida itu sifatnya asam. Supaya tidak terjadi penumpukan atau kelebihan asam dalam tubuh akan berusaha melepaskan CO2 keluar dari paru-paru. Jika CO2 banyak dikeluarkan dari paru-paru, maka keasaman tubuh akan turun. Oke. Yang ketiga, ginjal. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi ginjal sebagai sistem buffer adalah menjaga supaya tidak terjadi penumpukan ion hidrogen. Saat tubuh mengalami kelebihan asam, maka kelebihan asam tersebut akan dikeluarkan bersama urin. Melalui pengeluaran urin, hidrogen berkurang sehingga keasaman dalam tubuh juga berperan.
berkurang ya. Sehingga organ penting yang mengatur keseimbangan asam basa di sini adalah ginjal dan paru-paru. Nah, pada keadaan tertentu, tubuh akan mengalami gangguan keseimbangan asam dan basa. Kadang kelebihan asam, kadang kelebihan basa. Jadi ada empat situasi ya di sini. Ada yang disebut sebagai asidosis respiratorik, kemudian asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, dan alkalosis metabolik. Baik, kita lihat satu persatu. Asidosis respiratorik, melihat namanya berarti suasana dalam tubuh darahnya bersifat asam. Ya, pH-nya kurang dari 7,35, kemudian disebabkan oleh permasalahan pernapasan. Nah, asidosis respiratorik adalah keadaan di mana terjadi kelebihan asam dalam darah karena penumpukan karbon dioksida dalam darah. Ya, jadi CO2-nya berlebih. Taunya dari mana? Sampel darah yang diperiksa tadi menunjukkan bahwa kadar CO2 meningkat. Nah, kecepatan dan kedalaman pernapasan akan mengatur kadar karbon dioksida dalam darah. Ingat, tubuh manusia selalu melakukan kompensasi. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan, maka pada tubuh yang normal akan melakukan kompensasi. Apa kompensasi yang dilakukan oleh tubuh kalau kadar CO2 meningkat? Ya, dengan cara mengatur pernapasan supaya lebih cepat. Jadi kalau napasnya cepat, otomatis CO2 akan banyak dibuang dari tubuh. Itu yang disebut sebagai hiperventilasi. Nah, mengapa perawat harus paham tentang keseimbangan asam basa? Nanti dampaknya atau implikasinya adalah saat di ruang perawatan ya. Oh, ini pasien mau saya kasih oksigen dengan selang yang bagaimana? Apakah kanul biasa atau yang pakai kantong? Yang pakai kantong apakah perlu ada katupnya sehingga CO2 harus diperlukan tubuh lagi? Baik. Nah, itulah pentingnya kita mempelajari patofisiologi tentang keseimbangan asam dan basa. Jadi asidosis respiratorik adalah kelebihan asam dalam darah karena penumpukan karbon dioksida. Nah, sehingga tubuh berkompensasi dengan cara bernapas lebih cepat. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah yang pertama, karena karbon dioksida tidak bisa dikeluarkan secara adekuat oleh paru-paru. Misalnya yang terbanyak itu pada kasus asma bronkial. Penyempitan jalan napas, ya, penyempitan bronkus menyebabkan CO2 itu banyak di dalam saluran napas tapi tidak bisa dikeluarkan. Sehingga darahnya kalau diperiksa itu CO2-nya meningkat. Sehingga situasi dalam tubuh adalah asam. Yang kedua, depresi pada pusat pernapasan. Jadi ini bukan masalah di saluran pernapasan, tapi memang ada masalah di otak. Misalnya gangguan sistem saraf pada pasien cedera kepala atau stroke, pecandu narkoba, atau penggunaan obat tidur yang tidak terkendali. Ya. Oke. Apa gejalanya? Gejalanya sakit kepala, mengantuk, ya, penurunan kesadaran pada keadaan yang berat bisa menimbulkan koma bahkan kematian. Nah, kompensasi yang dilakukan ginjal adalah menahan ekskresi bikarbonat. Jadi HCO3 tidak banyak dikeluarkan dari tubuh ya, dalam rangka kompensasi. Itu tadi adalah asidosis respiratorik. Yang kedua, asidosis metabolik. Melihat namanya berarti ya betul, suasana dalam tubuh asam. Darah arterinya kalau diperiksa asam karena situasi metabolisme. Jadi karena gangguan metabolisme. Di sini definisinya adalah peningkatan kadar asam dalam darah, pernapasan cepat dan dalam sebagai kompensasi untuk mengurangi
kelebihan asam. Jadi harapannya ini adalah CO2 banyak keluar dari tubuh. Ginjal berkompensasi dengan mengeluarkan asam melalui urin. Nah, apa penyebabnya? Melihat namanya metabolik tadi ya, sehingga permasalahannya disebabkan oleh permasalahan metabolisme. Banyak ditemukan pada pasien diabetes mellitus. Jadi pada pasien DM ada masalah gangguan metabolisme karbohidrat sehingga gula tidak bisa dipakai oleh sel sehingga terjadi pemecahan lemak. Nah, bahayanya pemecahan lemak adalah dalam tubuh suasananya asam karena lemak akan dipecah menjadi badan keton. Nah, sehingga ini sering disebut sebagai ketosis. Jadi situasi dalam tubuh sangat asam. Pada pasien gagal ginjal, misalnya karena penurunan fungsi filtrasi ginjal, penyaringan ginjalnya terganggu, asam menumpuk di dalam tubuh. Nah, itu situasi pada pasien gagal ginjal ini juga bisa menimbulkan asidosis metabolik. Berikutnya peningkatan asam laktat, misalnya pada orang yang berolahraga berlebihan, jadi otot akan menghasilkan yang namanya asam laktat, atau kehilangan basa yang berlebihan pada kasus-kasus diare atau kolostomi, ya cairan pada kolostomi banyak keluar, ya cairannya banyak mengandung basa sehingga situasi dalam tubuh itu asam. Gejalanya mual, muntah, pernapasan cepat dan dalam. Ini sering ditemui pada pasien gagal ginjal kronik maupun diabetes mellitus, tekanan darah menurun, shock sampai dengan koma. Baik, kita lanjutkan. Alkalosis respiratorik. Sesuai namanya, kadar basa dalam tubuh ini meningkat karena hiperventilasi pernapasan, ya, sehingga kadar CO2 dalam darah menjadi rendah. Karena pernapasannya banyak mengeluarkan CO2, akibatnya situasi dalam tubuh itu asamnya banyak keluar sehingga cenderung menjadi basa. Nah, penyebabnya ini adalah karena pernapasan yang cepat dan dalam atau hiperventilasi, atau karena kekurangan oksigen dalam darah atau hipoksemia, atau pada kasus-kasus demam. Orang yang mengalami demam terjadi peningkatan metabolisme, ya. Napas juga menjadi cepat, akibatnya situasi dalam tubuh menjadi basa. Gejalanya adalah cemas, kejang otot, sampai dengan penurunan kesadaran. Alkalosis metabolik. Nah, ini yang terakhir adalah suatu kondisi di mana terjadi kelebihan basa dalam darah karena peningkatan bikarbonat. Tersering penyebabnya ini misalnya karena muntah yang berkepanjangan. Ya, muntah terus sehingga asam banyak keluar. Atau pada kasus-kasus bilas lambung misalnya kasus-kasus bunuh diri, ya, kemudian minum obat serangga, lambung dilakukan tindakan pembilasan atau pencucian, akibatnya asam banyak keluar. Atau konsumsi soda bikarbonat yang terlalu berlebihan, misalnya minuman bersoda. Penyebab lain adalah konsumsi diuretik, misalnya obat furosemid, ya. Obat ini akan menyebabkan cairan atau urin itu keluar dari tubuh. Kalau urinnya banyak keluar, otomatis tubuh mengalami alkalosis. Sedangkan gejalanya tidak begitu nampak, tapi pada kondisi yang berat akan menimbulkan spasme otot. Nah, ini saya membuat ringkasan ya, pada situasi asidosis respiratorik, pH-nya turun tapi tekanan CO2 dalam darah meningkat. Ya, kalau asidosis metabolik, pH-nya turun tapi tekanan CO2 dalam darah turun. Alkalosis respiratorik, pH-nya meningkat. Kalau pH meningkat berarti asam. pH-nya meningkat berarti pH-nya lebih dari 7,35, sedangkan tekanan CO2-nya turun. Alkalosis metabolik pH-nya meningkat tapi tekanan CO2-nya juga ikut meningkat. Ya, baik. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.